Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih berada di alam yang fana. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada saat ini yang akan saya bahas atau saya sampaikan adalah masalah penggunaan ru'yah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada dua macam ya, yang dibolehkan dan yang diharamkan atau dilarang ya. Di sini akan saya bacakan dulu yang dibolehkan ya. Ada sebuah hadis yang terdapat pada himpunan putusan tarjih yang ketiga, ibu sekalian ya, yang ketiga ini ya. Himpunan tarjih yang ketiga. Kalau ibu-ibu sudah ada yang punya barangkali ya, bisa dilihat pada halaman 36 ya, nomor 3 bagian A ya. Jadi terdapat beberapa riwayat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang usaha beliau memelihara kesehatan dan melakukan pengobatan dengan menggunakan ru'yah. Di antaranya adalah yang A, Nabi memelihara diri dari gangguan penyakit setiap kali hendak tidur ya. Demikian pula saat orang sakit, beliau juga memohon dengan ru'yah, mendoakan dengan ru'yah itu sebagaimana yang diajarkan malaikat Jibril kepadanya. Hal ini dapat dipahami dari hadis-hadis berikut ya. Hadisnya tidak saya bacakan Arabnya ya Bu ya, langsung terjemahannya saja ya. Dalam pertemuan singkat ini dari Aisyah atau diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila hendak tidur setiap malam, beliau merapatkan telapak tangannya kemudian meniup ke dalamnya, kemudian membaca ke dalam kedua telapak tangannya itu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ya. Kalau kita biasanya menamakan trikul kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, yang terakhir kul a'udzu birabbin nas, sampai selesai. Kemudian beliau usap-usapkan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau. Jadi telapak tangannya itu dirapatkan, jadi ya Bu, dua ini dirapatkan dengan satunya, begar ya. Jadi begar, rapat ya. Kemudian ditiupkan, setelah membaca selesai ditiupkan. Begitu ya ke telapak tangannya. Kemudian telapak tangan tersebut diusap-usapkan ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau, dari misalnya dari kepala ya Bu ya, wajah ini ya, tapi dengan dua telapak tangan tadi ya, ke seluruh tubuh sampai ke kakinya. Beliau mulai dari kepala ya, dari wajah dan bagian depan tubuhnya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali ya Bu ya, sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari ya Bu ya. Ini yang A. Yang saya sampaikan yang A ini dulu, nanti lain kali kita sambung yang B ya Bu ya. Yang A dapat kita
praktekkan mungkin nanti malam ya Bu ya. Ketika akan tidur kita berwudu dulu Bu sebaiknya. Kadang-kadang saya juga sudah batal itu ya, wudu lagi ya, wudu lagi ya. Wudu kemudian baru kita ke tempat tidur ya, kemudian melakukan itu, menjaga diri ya dari gangguan penyakit ataupun gangguan jin maupun setan ya, dengan membaca trikul tadi, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau ya. Itu merupakan isinya doa ya, doa. Tidak ada unsur minta kepada jin setan, malah justru berlindung kepada Allah dari gangguan mereka ya. Bahkan makhluk yang lain, kalau kul a'udzu birabbil falaq itu kan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Jadi makhluk Allah itu banyak yang bisa jahat. Bahkan angin pun bisa ya, menyebabkan kita masuk angin ya. Masuk angin, padahal angin itu ya, angin itu juga makhluk ya, juga makhluk juga. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya ya, berupa apa saja, termasuk angin ya Bu ya. Pernah Bu masuk angin? Saya yang sering itu masuk angin ya. Nanti kalau dipijit itu kalau saya di minyak kayu putih, di minyak angin, seperti itu ya. Jadi usaha kita adalah meruqyah diri kita ya, atau memohonkan perlindungan kepada Allah supaya kita selalu sehat walafiat ya. Demikian Ibu-ibu sekalian, bisa nanti malam dipraktekkan ya, wudu dulu, kemudian kita berbaring membaca itu. Selain itu juga membaca Bismika Allahumma ahya wa bika amutu, mungkin membaca ayat kursi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang dipraktekkan tadi itu untuk penjagaan trikul tadi ya, kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.